kalian tidak punya dosa, tidak ditebus. Maka Kristen kudu wajib mengucapkan syukur dan berterima kasih kepada iblis. Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 8:44, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Atas keinginan siapa kemudian Kristen memanggil Yesus Tuhan? Atas keinginan siapa Kristen makan babi? Atas keinginan siapa Kristen ibadah minggu? Atas keinginan siapa Kristen tidak bersunat? Atas keinginan siapa Kristen menyembah Yesus? Adakah Tuhan alam semesta yang kemudian diutus, yang mengutus para nabi mengajarkan itu? Tak ada. Cuma nabi-nabi palsu yang mengajarkan demikian. Makanya buahnya jelas. Dari buahnya kata Yesus, kamu bisa mengenal mereka. Apa itu? Memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai nama aku, mengusir setan pakai nama aku, dan bermujizat pakai nama aku. Satu lagi, di Lukas 21:8, kata Yesus kepada muridnya yang asli Bani Israel, orang-orang bersunat, wahai murid-muridku, salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat, para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita, channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin. Untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Apa pelakunya? Siapa pelakunya ini? Yang datang kepada murid Yesus, menganiaya murid Yesus, setelah itu nyamar sebagai pengikut Yesus. Dari buahnya, kau mengenal dia, memanggil Yesus Tuhan, bermujizat, bernubuat, mengusir setan, dan itu semua ada di Kristen. Ya, saya berharap saudara-saudara bisa meloloskan diri bahwa Bang Suma keliru, Bang Suma salah, salah tafsir, salah penjelasan, salah analogi, salah analisa, salah tanggapan, salah pemahaman, salah ilustrasi. Silakan Anda menyalahkan saya, tapi tolong bantu saya yang mana yang benar ini. Pada saat Yesus mengatakan tanda-tanda dari nabi palsu itu 1, 2, 3, 4, saya menemukan ada di Kristen. Tapi kalau saudara membantah itu, salahkan saya dengan berikan data. Silakan. Tetap. Kalau Bang Zuma terkait agama Kristen udah kental ya seperti itu. Makanya kalau naik di malah Bang Zuma, kalau masih Kristen awam lewat udah nih. Oke, aku mau ngebantah Bang terkait ini Bang, Silakan. yang sebenarnya kalau untuk melepas Kristen itu berat ya Bang ya. Yang pertama itu kalau pendeta bilang itu Yesus adalah kunci kerajaan surga Bang, seperti itu. Jadi dia megang kunci kerajaan surga seperti itu. Jadi tidak ada bisa masuk ke surga tanpa melalui dia, seperti itu. Lalu aku bantah lagi terkait makanan haram Bang, babi. Jadi emang kalau di sejarah ya Bang ya, mungkin ya kita dulu kalau makan babi itu sebenarnya sudah tidak diharamkan lagi Bang, seperti itu. Karena kita udah ada yang namanya hukum Taurat seremonial Bang, seperti itu, yang tidak pernah hukum seremonial itu terbagi menjadi 3, yaitu hukum sipil seperti itu ya, seremonial. Lalu itu yang berlaku sih di negara Israel ya Bang, seperti itu. Nah itu kalau untuk di negara manapun kayak di Indonesia itu tidak berlaku seperti itu. Nah lalu kedua hukum Taurat moral ini adalah hukum Taurat yang bersifat selamanya, dan hukum Taurat inilah yang dimasukkan oleh Yesus. Nah terkait yang dinyajiskan itu sebenarnya ini Bang, yang diharamkan ini yaitu yang keluar dari mulut Bang, seperti itu. Tapi kan kalau kita makan babi kan keluarnya kan ke jamban Bang, seperti itu. Jadi nggak haram sih Bang kalau udah kita makan babi tapi keluarnya di seperti itu. Nah terus terkait Yesus ya, terkait Yudas seperti itu, aku mau ngebantah. Kalau saya lihat itu di di Yesaya 53 ayat 4 dan 5 ya.
itu tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggung dan kesengsaraan kita lah yang dipikul. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindak Allah. Ayat 5-nya ini, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakannya kepadanya, dan oleh biji-biji kita menjadi sembuh. Nah, itu terkait penyaliban Yesus ya Bang, yang dia sampai keluar darah seperti itu, ditombak, yaitu untuk kita semua sih Bang, seperti itu. Karena kan Yesus kan nggak bawa agama sebenarnya, seperti itu. Jadi dia hanya jalan keselamatan bagi semua manusia, seperti itu. Bukan Kristen doang, tapi semua, seperti itu. Itu sih kalau menurut aku. Oke, baik. Kalau yang saudara ini jelaskan kemudian betul, lalu bagaimana dengan tanda-tanda nabi palsu tadi yang diusir? Karena apa yang saudara sampaikan ini, itu cocokologi terhadap kitabnya orang Yahudi yang menghantarkan kemudian orang Kristen justru masuk dalam perangkap pengajaran nabi-nabi palsu. Nah, itu masalahnya, itu justru di situ semakin ribet. Ada hal yang perlu saya sampaikan di sini terkait itu. Yang pertama, kenapa kemudian ketika berbicara mengenai pengajaran nabi palsu, saudara mengatakan kami sudah tertanamkan, kami sudah memahaminya, kami sudah ini dan itu, bahkan banyak orang yang kemudian berpegang teguh kepada hukum-hukum Tuhan, hukum-hukum Kristen. Memang itu betul, memang nubuatannya udah jelas. Matius 24 nomor 24. Sebab nabi-nabi palsu akan muncul. Setelah dia muncul, apa kata Yesus? Mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Mereka akan melakukan mujizat-mujizat sehingga mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Saking hebatnya nabi palsu ini, dia juga menyesatkan kemudian orang-orang pilihan. Jadi kalau orang Indonesia yang hanya jemaat biasa, ya pastilah, karena nabi palsu ini mampu menyesatkan orang-orang pilihan. Dalam bahasa Yunani disebutkan adalah ekflektos, orang-orang yang memiliki keimanan, kepercayaan, bahkan mereka yang memiliki silsilah dari kenabian sekalipun akan disesatkan oleh nabi palsu ini. Bayangkan itu. Nah, nabi palsu ini saking hebatnya, begitu sampai di tengah-tengah orang yang menganut ajaran paganisme, nabi palsu ini dianggap Tuhan, dianggap dewa. Dewa kalau mereka di agama pagan itu, dewa itu Tuhan, level tertinggi. Paulus ketika dia sampai kemudian bersama dengan Barnabas, beliau dianggap dewa Hermes. Bayangkan itu. Barnabas dianggap Zeus, Paulus dianggap Hermes, dewa Hermes. Kenapa? Karena saking hebatnya Paulus itu bermujizat di tengah-tengah agama paganisme, sehingga orang pagan mengatakan, wah, Tuhan dewa kita sudah datang. Siapa nama Tuhan kita, dewa kita? Ini dia, dewa Hermes, Paulus. Coba. Saking hebatnya mukjizat Paulus ini, sampai-sampai dia dianggap sebagai Tuhan. Coba, apakah tidak menggenapi semua itu? Semua yang dinubuatkan oleh Yesus. Nabi palsu mampu bermukjizat untuk menyesatkan banyak orang, bahkan termasuk orang-orang pilihan pun akan disesatkan oleh nabi palsu tersebut. Dan faktanya, Paulus dengan mukjizatnya, dia sempat dianggap dewa tertinggi di tengah-tengah ajaran pagan pada saat itu di Antioquia. Dia dianggap dewa Hermes. Jadi tak ada. Nah, terkait dengan yang saudara sebutkan makan babi, ngeri juga sih, ngeri. Kenapa saya katakan ngeri? Karena di dalam Yesaya 66 dikatakan begini, sebab sesungguhnya Tuhan akan datang dengan api, dan kereta-keretanya akan seperti puting beliung untuk melampiaskan murka amarahnya dengan kepanasan, dan hardiknya dengan nyala api.
Sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api dan dengan pedangnya. Dan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan akan banyak jumlahnya. Kristen memang banyak. Mereka yang menguduskan, yang mensucikan, yang menghalalkan dirinya untuk taman-taman dewa, teos, dengan mengikuti seseorang yang di tengah-tengahnya, yang satu, memakan babi, dua, memakan binatang-binatang jijik serta balau, tikus. Ini nyata dalilnya nih, data dalil. Siapa yang makan babi? Yahudi kagak, Islam kagak, Kristen. Tuhan akan datang menghanguskan orang-orang ini, dan banyak jumlah mereka yang akan dibakar dengan api secara keseluruhan. Dan mereka, kata Tuhan, kata Yesaya 66, adalah pemakan babi, pemakan binatang-binatang jijik seperti monyet, guguk, biawak, padale, pararang, asu. Ini siapa ini? Lagi-lagi orang-orang yang ada di dalam lingkaran pengajaran nabi-nabi palsu yang menyebut Yesus Tuhan, yang bernubuat nama Yesus, mengusir setan dengan nama Yesus. Pemakan babi semuanya akan dihanguskan dengan nyala api yang menyala-nyala. Akan semakin berat Kristen ini. Kalau Yesaya 53 hanya mengantarkan Anda menjadi penganut pengajaran nabi palsu, untuk apa? Toh itu dibantah oleh Yesaya 52. Ternyata Yesaya 53 ini tak ada hubungannya Yesus. Yesaya 53 harus mundur ke Yesaya 52. Karena itu satu paket. Ternyata Yesaya 55, 52, 53 itu berbicara tentang penderitaan Bani Israel pada masa pembuangan. Tak ada hubungannya dengan Yesus. Kalau mau nubuat tentang Yesus, baca Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 53. Anda akan bertemu di situ. Nubuat untuk Yesus di situ sangat jelas. Yesus harus mati tahun ini juga, sebab Yesus akan, dengan matinya Yesus, dia akan membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Romawi. Tidak ada tentang Kristen dinubuatkan. Yesus harus mati untuk membebaskan bangsa Israel dari tekanan bangsa Romawi. Itu nubuatannya tertulis Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 53. Jadi Anda mau lari kemanapun, tetap Kristen ini tidak bisa lolos dari api neraka. Yesaya 66 jelas tertulis, Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23, Matius 13 nomor 50, Matius 23 nomor 15, semuanya Kristen akan dibakar dalam api neraka yang menyala-nyala. Silakan Bang, Anda keluarkan diri Anda dari sana dengan pola data yang akurat. Jangan hanya ngambil-ngambil, oh dinubuatkan di sini, dinubuatkan di sini. Itu sangat lemah. Karena semakin Anda menggunakan data-data dari kitabnya Yahudi untuk mengarahkan Yesus menjadi Tuhan, mengarahkan Yesus mati di salib, endingnya apa? Kalian memanggil Yesus Tuhan, kalian bernubuat pakai nama Yesus, kalian bermujizat pakai nama Yesus, ujung-ujungnya apa? Diusir oleh Yesus, enyahlah daripadaku. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Jadi mau kemana lagi? Diusir sama Yesus untuk apa? Beragama Kristen kalau ternyata diusir, cuma kan? Gitu, saudaraku. Silakan. Oke, kalau dari pendapat Bang Zuma sendiri terkait nabi-nabi palsu itu untuk di era sekarang ini ya Bang ya, di sekarang ini tuh seperti apa contohnya Bang? Kalau menurut Bang Zuma nih? Kalau nabi palsu itu kan jelas, yang disebut nabi itu kan adalah oknum yang dipilih oleh Tuhan untuk menyampaikan kalamullah. Nabi Abraham menerima kalamullah, hukum-hukum Allah. Nabi Musa menerima kalamullah. Nabi Daud menerima kalamullah. Nabi Isa menerima kalamullah. Yesus menerima kalamullah. Paulus, Markus, Lukas, Matius, penulis Yohanes menerima kalam dari mana? Ada. Hari ini kalau ada yang mengaku nabi, periksa kalamnya. Karena pencipta langit dan bumi itu maha tahu. Kalau kalamnya bertentangan dengan akal, itu udah pasti bukan dari Tuhan.
Tetapi entah Bang ia Zuma. karang sendiri atau apapun itu. Izin Bang Zuma. Seperti itu Bang, silakan. Berarti itu Bang Luka itu nabi palsu dong. Dia kan pernah itu katanya nggak ada pernah ngaku nabi Bang. Pasti palsu, Enggak. nggak mungkin. Pasti Bang palsu. Zuma. Oh. Iya. Maksud aku gini Bang, kayak contoh nih Bang, kayak di sekeliling kita nih contohnya kayak gereja kan pendeta, apa itu bisa dibikin nabi palsu atau mungkin kayak apa namanya dari contohnya dari saya ini bisa menyembuhkan orang sakit, apakah saya dibilang nabi palsu atau gimana gitu, bawa nama Yesus atau gimana gitu. Kalau di sekitar kita Bang gitu contohnya, kalau menurut Bang Zuma sendiri itu kayak gimana gitu contohnya gitu. Kalau Anda tanya saya, rujukan saya ke ajaran yang tadi, termasuk buah-buah dari pengajaran nabi palsu. Kalian bukan nabi, karena kalian tidak menerima firman dari Tuhan, tidak mengaku kami menerima firman. Kalian mengaku mengikuti apa yang ada diajarkan oleh rasul-rasul kalian. Berarti kalian ini adalah buah dari nabi palsu. Kalian bisa bermujizat, kalian bisa mengusir setan. Jatuhnya buah ya Bang ya. Buah. Jatuhnya Kalian itu buah. Yes. Coba Anda lihat di Kalau Matius nabi 7. itu kayak apa? Matius 7. Yang Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Itu buahnya tuh. Malam Bang. Malam. Oke. Masukkan aja Bang. Iya. Kalau boleh diskusi dua arah lah. Ya ini dua arah Bang. Dari tadi ku dengar abang ngocek mulu. Ngoceh ya? Ngocehnya Oh. iya. Ayatnya Alkitab semua Bang. Aku bingung juga. Oke, bagus. Nanti Coba kita bawa jelaskan Al-Quran. pakai Al-Quran. Iya, Jelaskan pakai Al-Quran data yang menjadi penolakan abang tentang Oke, ketuhanan baik. Yesus itu menurut Al-Quran Bang. Supaya enak. Baik. Supaya kami juga dari Kristen juga bawa juga Alkitab supaya baku bantah antara kitab dan Alkitab sama Al-Quran, Baik. Bang. Supaya enak. Kalau abang masuk di dalam ranah kekristenan, saya rasa abang salah tempat Bang. Bisa paham nggak? Al-Quran saya membahas tentang kalian soalnya. Ya, kalau bahas pakai ranah Al-Quran aja. Kalau mau bahas tentang ambil Alkitab, berarti abang bukan masuk di dalam Alkitabnya kita. Artinya kalau abang misalnya gini ya, kalau saya bahas tentang Al-Quran, Ya. pertama, abang masuk sebut ayat-ayat. Oke, ini koreksi buat abang aja. Oke, silakan. Silakan, biar jangan di mute, biar dia bernarasi dulu. Silakan. Apalagi Bang? Silakan saudaraku, bernarasi aja nggak apa-apa. Kenapa termute? Buka mute-nya. Silakan bernarasi aja, bernarasi. Nanti saya akan jelaskan di Al-Quran tentang kalian itu seperti apa. Silakan. Oke, bukan mute Bang, ini dikasih mati ya. Oh iya. Sorry. Lanjut. Oke, kita gini ya, simpel aja Bang. Kita ambil satu topik yang Iya. menurut abang cocok, misalnya gini. Menurut abang, Yesus bukan Tuhan. Iya. Oke, kita ambil dari sisi tengahnya aja. Saya ambil dari perbandingan dari Alkitab saya, abang dari Quran Iya. abang. Supaya enak kan Bang? Jalan tengahnya. Iya. Oke. Ada lagi? Masukkan. Cuma itu aja Bang. Oke, sip. Jadi ada 2 poin. Yang pertama tentang Nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Ya. Nah, Betul. Al-Quran mengatakan, wa isqalallahu ya Isa bin Maryam, a'anta qulta linnas, wahai Isa, anak laki-lakinya Maryam, adakah engkau mengajarkan kepada manusia, sembahlah aku selain daripada Allah? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Maha suci engkau ya Allah, Tuhan pencipta langit dan bumi. Aku tidak pernah mengatakan apa yang bukan hakku untuk aku katakan. Dan itu diterangkan juga dalam kitab saudara Yohanes 12:49. Yesus berkata, aku tidak berkata-kata dari diriku. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Sama Al-Maidah ayat 16. Nah, Al-Maidah ayat
116 sorry 117 mengatakan makultu lahum illa ma amartani bi ani ubudullah rabbi wa rabbakum. Aku hanya mengatakan kepada manusia, kepada mereka Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Lagi-lagi seirama Yohanes 4 nomor 22. Itu yang pertama. Jadi apa yang dinarasikan oleh Al-Quran, dinarasikan juga oleh Yesus kepada kaumnya Bani Israel. Nah, sekarang ketika berbicara mengenai kenapa harus Kristen yang kita bahas, kenapa tentang nabi-nabi palsu, Al-Quran menceritakan itu. Wa ikhwanuhum yamudunahum fil ghayyi thumma la yuqsirun. Dan teman-teman mereka yaitu orang-orang kafir membantu setan-setan di dalam menyesatkan anak keturunan Adam, dan mereka tidak henti-hentinya menyesatkan manusia. Maka kita masuk dalam poin tadi, Bang. Apa buktinya bahwa kafir itu membantu setan di dalam menyesatkan manusia? Coba kalau Anda itu sudah punya anak, Anda akan membuat anak Anda menyembah Yesus. Anda akan membuat keturunan Anda kemudian memanggil Yesus Tuhan. Anda akan mengajak anak-anak keturunan Anda itu bermujizat, bernubuat pakai nama Yesus. Anda menolong setan di dalam menyesatkan manusia, dalam hal ini keturunan Anda sesatkan sendiri. Nanti anak Anda akan mengajar cucu Anda. Cucu Anda nanti ngajar cucu Anda. Begitu seterusnya. Kalian adalah penolong-penolong setan di dalam menyesatkan anak keturunan Adam. Tolak ukurnya yang tadi, Matius 7 nomor 15. Nomor 15 sampai Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Sehingga secara turun-temurun Kristen masuk dalam lingkaran itu. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Ini Al-Quran yang menarasikan itu, kami nggak mengada-ngada. Illa iblis istakbara wa kana minal kafirin. Kecuali iblis menyombongkan diri dan termasuk ke dalam golongan yang kafir. Iblis masuk dalam golongan kalian. Apa pembuktiannya secara histori? Iblis merasuki Yudas. Yesus mengatakan dalam Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku yang memilih engkau 12 dan satu di antaramu adalah iblis. Iblis merasuki Yudas. Tujuannya apa? Untuk menyalibkan Yesus. Apa yang terjadi setelah Yesus disalibkan? Sekelompok orang dari barat, dalam hal ini Roma Yunani, mengambil tragedi itu untuk menggantikan dewa matahari dengan oknum yang digantung di tiang salib ini sebagai penebus dosa. Jadi orang-orang Roma dan Yunani menjadikan iblis sebagai pahlawan, karena dengan berkat upaya iblis merasuki Yudas, Yudas berkhianat, Yesus disalibkan. Akibat disalibkan, dosa-dosa orang Roma, orang Yunani, orang Belanda, orang Inggris, orang Portugis dan seterusnya ditebus. Maka mereka ini harus berterima kasih kepada pahlawan mereka, yaitu iblis. Illa iblis istakbara wa kana minal kafirin. Dan adapun iblis, ia menyombongkan diri, dan mereka iblis ini termasuk golongan orang kafir. Wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Dan adalah orang-orang kafir penolong-penolong setan di dalam durhaka kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Sekarang kira-kira Tuhan yang mengutus para nabi senang dengan kalian menyembah manusia Yesus? Tuhan pencipta langit dan bumi yang diperkenalkan Abraham, Ishak dan Yakub senang melihat kalian menyembah anak manusia bernama ya. Nah, Yesus itu diturunkan berupa roh, merupakan manusia, agar manusia yang berdosa percaya kepadanya. Kan itu kan? Jadi kenapa bolak-balik Tuhan itu Yesus? Bukan. Itu pertanyaan yang bodoh itu. Bukan kau yang bodoh, pertanyaannya kan memang jawabnya gitu kok. Nih, saya tambahin satu ayat lagi nih. Menafsir-nafsirkan ayat kitab, Bibel. Enggak pakai nafsir. Ini satu ayat lagi nih. Ini satu ayat lagi. Izin ya teman-teman ya. Nggak perlu. Kisah para rasul, dengerin. Santai, nggak usah terguncang, sabar. Ini Nggak perlu. Dengerin. Kisah para rasul 3 nomor 13 bunyinya gini. Allah Abraham, Ishak dan Yakub
adalah Allah nenek moyang kita yang telah memuliakan hambanya yaitu Yesus Kristus. Jadi Yesus itu hamba Allah atau Allah? Hamba lah. Nabi dia. Waduh, berpulang ke rumah Bapa di surga terguncang. Parautan. Itu kalau akal warasnya berfungsi nih, sahadat ini hari, bener sahadat. Datang-datang ngegas. Yes. Gimana Rajes? Jadi sama lah dia dengan Yahudi gondrong di Bible itu. Temperamen. Tu bilang, gila, meja orang dibolak-balik ya. Pemanas sama dengan jadi temperamen. Dia main bancai. Wih, gila ternyata ada pengakuan Yesus menyembah Tuhan. Mampus lu. Gak pernah baca. Saya yakin dia gak pernah baca tuh ayat. Enggak pernah, maka dia bilang tadi. Dia sok-sokan baca Kaget kejadian dia. Ada satu. pengakuan Yesus Satu menyembah tu Tuhan jadi itu baca dia. ternyata. dia bilang aku nggak peduli mau baca ayat loh. Itu ayatnya. Siapa nggak terguncang? Dia sudah dengan PD-nya ngomong Yesus Tuhan, ternyata di situ Yesus mengaku menyembah Tuhan. Gimana coba? Telak itu namanya pukulan telak. Wah, strike itu. Double combo itu. Kacau di sini aja sih. Datang-datang ngegas, datang-datang. Makanya aku bilang di versi Biblos ini, di versi Biblos kan gimana Yesus tuh ya? Diceritakan menyedihkan gitu ya. Sementara kita mau membela Yesus ini, memuliakan Yesus di Bible itu gitu. Tapi mereka kan terang-terangan gitu. Bilang Yesus ini pembohong, dibilang Yesus ini temperamen. Pokok arah jadi kutuk, nak tiba-tiba sampai kering kok arah itu gitu. Ada lebih aneh lagi ini. Kalau kita lihat di ensiklopedia Katolik itu kan, Maria emaknya Yesus ini kan umur 12 tahun itu. Kan umur 12 tahun dia melahirkan Yesus ini sampai orang Yahudi memfitnah dia melahirkan anak haram kan gitu. Ya. Di Bible itu sendiri di Matius itu juga, berbahagialah perempuan yang susunya engkau tetek engkau. Umur 12 tahun tuh udah ada tetek kah? Udah tumbuh ke susu? Ini aneh juga aku pikir gitu. Parahnya lagi, laki dia tuh, suami itu 93 tahun. Yosef itu gitu. Mereka tidak ribut hal-hal begini gitu kan. Nah ini oteng-oteng ini. Kan gitu. Ya. Tidak pernah tahu mereka. Adapun tahu pura-pura mereka tidak tahu gitu. Tentang Maria. Kita orang Islam Al-Quran, Allah membela Isa alaihissalam ini kan. Atau mereka bilang tu Yesus itu dibela, dimuliakan mamanya, dimuliakan Yesus Isa ini kan. Sementara di Talmud direndahkan, dihina, malah dibilang dibakar di neraka dalam tinja, dalam kotoran air tinja. Di Talmud digitin kan 57 itu. Nah di Biblos Yesus diceritakan bolak-balik cerita dia. Di Lukas 7 37 38 di depan orang ramai, di depan sahabatnya datang perempuan tak beres, sudah tiba-tiba cium-cium dia, meluk-meluk dia diam aja. Gimana cerita kayak gitu? Di sumur dengan perempuan berdua-duaan aja. Sementara dia bilang di tempat lain, apa? Jangankan tuh, di dalam hati pun menghendaki dalam hati itu pun dah dosa dia bilang kan. Ketangkap basah dengan perempuan yang lagi berzinah itu, yang kata kalau kau tidak punya dosa lempar. Sementara dia sendiri dia tidak ngelempar kan. Jadi bolak-balik ceritanya ni loh. Kan sedih kita cerita Yesus di situ gitu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam Pak Cik, saya dari Bengkayang nih Pak Cik. Dari mana? Bengkayang. Halo? Oh Bengkayang. Dekat lah kita ni. Apa kabar? Alhamdulillah baik.
Ada yang mau Bila disampaikan, kau nak Bang? ke Pontianak? Silaturahmi aja bang, jarang-jarang bisa masuk nih ke Komal besar Oh kan. gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah bisa masuk gitu. Iya, Ada nok tu? Tak apa-apa. Ngomong-ngomong kita sini. iya. Gimana perkembangan di Bengkayang? Senyap-senyap je. Alhamdulillah baik-baik saja bang. Oh gitu. Kau dari mana asalnya? Saya dari Jawa Barat sih bang, cuman merantau lah. Oh gitu. Istri orang sini, orang Bengkayang. Oh istri orang Bengkayang. Akhir. Melayu bang, Melayu. Melayu Jawa. Oh dari situ. Oh, ya, tak apa-apa lah. Sama ya kan. Melayu Sambat. Kau Melayu Sambas. Salam aja, silaturahmi. Iya, tak apa-apa. Orang ni manggil aku pakcik je. Aku ni di Oh, Pontianak sekarang ni. Oh, pakcik. Sering dengar, cuman Lupa nggak dia bisa masuk. Baru bisa. Oh gitu. Yalah. Ada nak disampaikan mungkin Nggak, dengan dengar aja. kawan-kawan dengan Salam aja, salam. Oh iya Paling Waalaikumsalam. ini aja, jaga kesehatan lah untuk Bang Nandar nih. Soalnya kalau sering begadang nanti takut ini kan sampai pagi kasihan. Oh gitu. Terus semua lah Ya, perlu juga ibadah tu. muslim. Saya pun paling jam 12 tu tidur. Kalau dah ngantuk tidur gak gitu lah. Iya. Dalam tu. Ini Bang lebih parah lagi nih Bang di ayatnya di itu Bang di Wahyu 5 sampai 6. Soalnya bertanduk 7. Oh iyalah. Pak, Tuhan boleh yang nggak saya dibilang bertanya ya? domba. Pak Cik? Saya Sila. sering mendengar ya kalau orang-orang komal-komal Kristen itu menggunakan hadis-hadis yang dari download itu, apa itu betul ada dari Mi itu gimana ya? Biasa dia download hadis-hadis palsu biasa Bang. Itu memang palsu ya? Kemudian- Yang inslate Iya. hadis. Jadi gini, mereka itu semua cara dilakukan mereka itu. Jadi semua cara mereka lakukan, ya kan? Itu pun hadis-hadis sahih pun mereka edit gitu loh. Mereka edit, mereka tuh ngambilnya dari apa blogspot gitu ya, dari blog-blog itu. Jadi bukan dari situs resmi gitu. Jadi mereka bisa edit gitu loh. Terjemahan tuh mereka edit gitu loh. Karena mereka ni semua cara boleh dilakukan karena di ajaran mereka ni, di ajaran Kristen ini licik, berdusta, memfitnah itu ada legalitasnya gitu. Karena kelicikanku kujerat kau dengan tipu daya, kata Paulus bilang di 2 Korintus Hadis apa bang 14, yang barusan dibawa bang? Ini ada Sahih Bukhari yang, aduh sebentar kemarin saya bingung menanya Pak Ustadz sama saya. Nomor berapa? Biar kita cek di kitab hadis. Yang saya Ininya tentang gimana Bang? ya. Nomor berapa bang? Hadis tentang apa tu? Nanti coba saya sambil cari bang ya, saya cari dulu yang di. Cuba hadis tentang apa, coba garis besar tentang apa tu? Masalah nih yang pertama saya ingat tuh masalah ada nabi yang setelah makan daging sapi itu tidak berwudu. Ada yang berwudu, jelas. Oh gitu. Ya. Itu hadis mau dulu. Hadis sahih itu. Jadi gini. Bukan daging sapi itu, daging ini daging onta. Jadi kalau setelah makan daging onta tu kita berwudu. Kalau daging kambing, daging apa enggak perlu wudu lagi. Ya, Gitu. tapi ada lagi hadis yang satunya sahabat Nabi dia setelah makan daging sapi itu berwudu karena ada Nabi yang mengatakan setelah makan daging yang terpanggang ya, itu dalam hadis yang itu. Iya, daging terpanggang gitu kan. Iya. Ada 2 pendapat dia tu. Nanti ada jatuhnya ke fikih juga. Sebenarnya tinggal dicek aja. Kalau ada hadis gitu, abang tanya itu riwayat siapa, hadis nomor berapa. Syukur-syukur dia bisa nyebutin sanadnya, biar kita bisa ngecek itu di kitab hadis. Pasti nggak bisa Soalnya- dia nyebut sanatnya karena dia nggak tahu itu sanatnya di mana. Ya Ada minimal beberapa, riwayat perawinya siapa sama nomor berapa, hadis nomor berapa. Soalnya Jadi kalau bisa kita cek itu nanti. di aplikasi itu kan enslik hadis ya, enslik hadis itu. Ensiklopedia hadis. Biasanya sih kalau Ya. aplikasi, kalau aneh biasa pakai hadisku itu
Bisa, itu sama dengan yang biasa-biasa teman-teman pakai. Kecil Itu- kok, cuman di HP cuman kecil itu. Itu ada 14 imam hadis itu. Itu lengkap itu, sama kita lihat sanatnya itu ketahuan semua itu di situ sanatnya. Sikot apa enggak, ada yang doef atau ada yang matruk, itu ketahuan semua di situ nanti. Kalau memang dari Mi itu ada ya Pak Ustadz? Dari Mi itu ulama. Iya, dari ini ada juga di situ 14 imam hadis. Soalnya nggak baru kita awam nih Pak Ustadz, jadi denger itu kayaknya asing gitu kan. Ada imam Ad-Darimi ada. Nanti bang Itu kalau masuk ada ke- yang utarakan hadis gitu dicek aja nomor hadisnya berapa, betul Ya. siapa perawinya gitu loh. Iya, minimal perawinya sama nomornya. Ya ini kan nanti hadis ini kan jatuhnya ke masalah fikih nanti itu, masalah hukum. Ya kan gitu. Betul macam makan daging dibakar itu. Ada yang mengatakan berwudu, ada yang juga enggak. Nanti pendapat itu nanti yang paling rajih, yang paling kuat pendapat nanti kita lihat siapa gitu loh. Makanya kita perlu belajar ilmu itu tadi. Jadi biar kita tuh tidak fanatik buta dan tidak dimudahkan. Orang-orang kafir kan seperti itu. Cara mereka tuh memang kayak itu. Malah hadis tuh diedit mereka gitu loh. Hadis-hadis maudu itu dimasukkan gitu mereka, diedit mereka gitu untuk orang-orang saudara-saudara kita yang awam. Jadi makanya kita jadi Islam jangan awam terus gitu loh. Belajar sekarang banyak tuh media untuk belajar kan, ya kan? TV sunnah tuh banyak TV itu belajar di situ kita gitu. TV Roja. Nah, itu dia. Boleh kalau Roja kira TV mana kayak banyak tuh kan. TV sunnah itu. Di situ nanti penjelasan para ulama itu. Nah, orang-orang kafir ini kesempatan memang gitu dia. Apalagi di Indonesia nih, komal-komal Kristen tuh rata-rata mereka tuh kafir harbi. Rata-rata mereka tuh Islamophobia gitu loh. Iya. Ya kan? Nah, itu. Coba tengok narasi-narasi mereka tuh. Itu luar biasa tuh. Kebencian terus. Kebencian terus mereka tanamkan. Nggak ada sih. Saya izin itu ya, pamit dulu ya, lagi lobet. Makasih banyak Bang Nandar, Oke, makasih sudah. banyak waktunya. Mohon maaf kalau ada salah-salah sama teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang api di Kalbar ini gimana Pak Ci? Ada? Bahkan ada kemarin saya terima informasi dari Burundi gitu ya. Siap membayar Banjuma itu 100 miliar, yang penting berhenti menjadi debater gitu, menjadi apologet. 100 miliar Banjuma. Wih, banyak kali. Boleh, Bang. boleh saya berhenti. Saya dirikan pesantren kan, pesantren apologet. Muncul 1000 Bang Suma baru. Mundur Itu kena maju kena pendeta mereka. Altok, pendeta siapa? Altok apa itu? Atok. Melatok. Katanya mau hadapi saya diskusi. Kenapa nggak naik-naik? Saya tunggu dari kemarin. Di roomnya katanya guruna. Ya nggak apa-apa, bukalah room TikTok saya naik siang tapi Ya, betul. saya pasti datang kalau dia buka ini. Orang apologet baru kemarin sore yang besar mulut aja aku naik, apalagi kalau sudah status pendeta. Mau kan nanya Banjuma itu mah. Disambut itu. Empuk itu. Nah, ya udah. Atok ini sebenarnya dia nggak bisa debat. Dia cuma mereaksi yang di YouTube, dia reaksi. Kemarin terakhir dia reaksi Donditan. Dia mengatakan Donditan setan kan gitu. Dia reaksi cuma Masa? gitu doang. Iya. Ada setan ya? Ada 5 kali 6 kali diulang-ulang itu. Kedua udah banyak mereaksi itu Bang Yuma bahwa ini orang berbahaya, ini itu intinya, ini berbahaya, statementnya sangat berbahaya. Sering katanya memelintir data Bible begitu. Itu yang membuat mereka semakin Bang Yuma harus berhentilah begitu. Jadi apologet. Makanya mereka itu
naik di sini kadang-kadang membawa misi tertentu. Naik 2-3 orang itu ya misinya adalah sambil dia di dalam dia ngelaporin gitu, report. Itu intinya. Justru mereka yang kalah debat, mereka yang tukang lapor. Dia bilang saya juga tukang parkir tamat SMP. Siapa? Itu Mel Atok siapa? Mel Masa Atok. bilang gitu ya? Iya. Aku kira dia pendeta yang sopan. Rasanya kok nggak dikontrol. Emosi lah dia mendengarkan statement Banyuma, emosi dia. Oh. Pasti itu. Apa yang tertulis itu maunya itu Banyuma kalau nerangin Yohanes 14:6, Yesus itu bukan jalan Banyuma. Yesus itu Tuhan gitu loh, maunya begitu. Kalau nerangin Yohanes 13:13, Yesus itu Tuhan, begitu. Jadi 100% manusia, 100% Tuhan. Jangan dibantah dong, maunya begitu. Legowo aja nerimanya gitu. Iya. Maunya begitu. Ya harusnya pendeta Atok itu datanglah naik ke sini. Kita diskusi. Jadi saya katakan ya kepada teman-teman sekalian, kenapa Al-Quran, kenapa kemudian apologet Islam itu membahas Bible? Karena Al-Quran membahas kitab-kitab sebelum Al-Quran. Al-Quran membahas orang-orang yang menuhankan Nabi Isa. Al-Quran membahas hikmat Injil yang datang kepada Bani Israel. Al-Quran membahas Nabi Isa yang lahir tanpa ayah. Jadi mau tidak mau kita harus membahas itu. Yang salah kalau mereka bahas kita, karena dalam kitabnya kita nggak ada. Tapi kalau kita yang bahas mereka, di dalam kitab kita ada. Sebagaimana mereka membahas Yahudi, membahas kitab suci orang Yahudi. Karena Torah dulu baru perjanjian baru. Ya sama. Torah dulu baru perjanjian baru, baru Al-Quran. Maka cakupannya semua yang ada, kitab-kitab sebelum Al-Quran itu dibahas. Jangan sengsian. Pertahankan akidah Anda, argumen terbaik Anda dengan data-data yang Anda punya. Ayo kita mari adu argumen, kan gitu. Itu kalau Ya, Banyuma yang Anda tuju orang yang akal sehatnya terbuka. Tapi selama ini kan mana ada maling ngaku. Kalau saya sih ambil sisi yang ada di zaman sekarang. Bagaimana lembaga yang mereka percaya sebagai lembaga yang penerjemah yang dianggap mereka ini mumpuni begitu. Ya kalau saya sih edukasi di sana gitu. Bahwa ya tolonglah menerjemah dengan jujur. Gak usah lagi pakai istilah-istilah Islam yang ada di terjemahan Anda. Supaya clear and clear kan gitu, kata pendeta Henry Tan, clear and clear. Nah, itu sebenarnya juga menjadi titik kita agar mereka ini mempunyai jati diri gitu. Kan bagus loh kalau begitu. Tapi LAI nggak mau berubah, nggak mau. Faktor apa kira-kira ya LAI tetap konsisten memakai bungkus Alkitab, kata Allah, Firman, Rasul, istilah-istilah Islam. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari mereka juga ini kan pendeta itu astagfirullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, innalillah, kan udah keislaman mereka. Kenapa itu kira-kira ya? Kenapa nggak mau haleluya? Kenapa ya kira-kira nggak mau pakai jati dirinya di area publik? Kenapa ya? Enggak pede dengan Assalamualaikum iman. warahmatullahi wabarakatuh. Tapi tadi izin, Deng. Tadi ini aku di Komal siapa itu? Aku di bawah ya, di rest area itu. Aduh, coba yang dia tampilkan gambarnya nih. Ini boleh ku spill ya? Oh, usah Bunda, memanaskan suasana aja. Pasti nggak baik. Iya. Pasti nggak baik. Tujuannya ke Gurunda. Apa itu? Kenapa dia? Malupui? Nah, enggak, tidak. Itu gambarnya Gurunda, ya Allah ya Rabbi. Kenapa gambar apa? Wakil lagi sepintas. Saya di bawah itu minta naik. Nggak usah lah, saya nggak usah lah diperlihatkan.
Rest area. Oh, si Ferdinand. Ferdinand itu. Si Jidat. Spill Kapal selam. sebentar aja biar ditantang dia itu. Tang ajar. Yang mana ada nilai-nilai baiknya Bang Juma dari mereka nggak ada. Ini kata-katanya nih. Tuh, kejam kali kan gambarnya. Kurang ngajar. Apa Ini rest area. Ini dia ngomong sendiri ini, Be. Bang Juma. Ini harus sudah dilaporin ini. Besarin, Be. Host. Coba. Ini guru saya nih, guru saya. Guru saya Harus di perempuan ini. ini, sensei. Ini perempuan nih teman-teman nih. Yang setiap nelpon dia nangis. Nelpon saya. Nih, perempuan ini. Taruh ya, Bunda. Batu, Ini Bang Juma. Guru saya, akhi. Oh, bisa matain batu. Iya, perempuan itu, ibu. Keren ya. Tenaga dalamnya. Bukan tenaga dalam, murni tenaga fisik. Dari pernapasan. Iya. Ya kekuatannya. Tenaga dalam nih Bun. Ini pernapasan ini. Kekuatan pernapasan. Batu itu batu, bukan terigu. Jadi energi disalurkan ke tangan itu kan. Betul Coba begitu ya. ditantang si kafir Ya, laknatullah iya. ini. Iya. Energi dipusatkan ke tangan gitu ya. Iya, konsentrasi ke tangan, semuanya ke tangan gitu. Ya. Taruh ya, Bunda. Pernapasan. Di sini. Gimana kita bahas ini? Apa kita perlu besarkan Bunda Rama kita bahas ini apa gimana? Apa Coba sinyal-sinyal? besarin. Coba ya. Tunggu Bunda saya besar. Kirain Bunda Rama tadi yang dibesarin yang nampilin video. Nah, ini yang menulis ini ntar saya nanya. Ini yang menulis ini dari akun itu. Iya, live tadi ini aku di bawah. Ini aku komen di bawah nih. Ajaran Bible. Jangan dulu, jangan usah kau komen dulu Bunda. Ntar. Jadi ini akunnya Ferdinand Hutahian. Bukan Betul ya? rest area. Rest area. Bukan Ferdinand itu. Bukan. Si rest area. Kurang Itu ajar. dulu awal-awal nongol di TikTok kan menyajikan debat juga dulu itu. Kenapa dia jadi belot tuh ya? Udah cukup. Karena dia nggak laku. Dia nggak laku. Oke ya, tutup. Kurang ajar. Ada fotonya itu. Ada fotonya itu. Ntar. Siapa? Fotonya si rest area aku punya itu. Ntar. Coba besarin deh. Saya Belum, penasaran bentar. lihat orang. Aku cari dulu bang, bentar. Bentar ya. Lah, kalau itu yang Tadi kena apa nih Rifa? Hah? Itu tadi kena apa itu tadi itu? Aku 6 akunku di Bennett hari ini aku pokoknya selama sebulan ini aku akan ku bawa tema tentang ajaran keji Kristen tentang perbudakan. Mati-mati kalian semua. Tunjukkan betapa kejinya Kristen terhadap budak itu. Kalau budak Ibrani perlakukan dengan baik. Kalau budak di bangsa lain, kalau nggak mati 2 hari nggak apa-apa. Kalau dia mati, bahkan budaknya yang dibalaskan aneh aja. Macam mana ini bisa dikatakan ajaran Tuhan ini? Pokoknya selama Tapi sebulan ini. saran saya deh, kalau bahas itu, Paduka. Linda Hendra ada di bawah. Kalau bahas itu sampaikan bahwa ini tertulis dari kitab yang kalian ambil dari agama lain, entah ini Ya. benar atau tidak, karena kalian hanya punya terjemah. Sampaikan kayak gitu. Kenapa? Karena kalau dirimu mengatakan di dalam kitabmu, mereka semakin besar kepala karena merasa bahwa kitab Yahudi itu kitab mereka. Sampaikan aja dari kitab Spanyol kalian yang kalian ambil Kitab dari yang kalian agama lain. ambil gitu. Gitu. Aku kirim Belum ke tentu abang ya seperti itu. fotonya. Belum tentu seperti itu. Iya. Benar-benar. Pil aja. Bukan aja di sini. Spill aja, Kayak mana? Kayak mana? caranya? Iya. Gini aja. Perlihatkan aja di sini. Aku grand screen ya, grand screen aja. Ntar. Jangan sampai mereka semakin tersesat dengan merasa bahwa dia yang punya kitab gitu loh. Siap bang. Gara-gara sini Eva, jadi aku di sini counter ya. Aku Pelanggaran mengcounter. aku. Turun dulu ya, aku Lah. ya. Ntar aku kasih ini dulu. Ntar.
mereka pada ini kepanasan loh, sumpah kepanasan. Apalagi ketika sama Ferdinand yang si Hutapea itu, Hutapea, Tahea itu kan? Tahian. Banyak nonton itu hari loh, Masya Allah. Itu membawa berkah lah, aku rasa ya, sampai banyak yang mengenal bagaimana ini Kristen. Itu si rest area itu. Ya Allah. Iya, dia Muslim. Itu kan sama si Yuni dia. Diedit sama si Yuni. Itu dia itu. Dari mana tahu nih kalau itu dia? Ada itu akunnya, itu akun ada kayaknya orang yang memang sengaja cari tahu dia nih. Nah ya, Muhammad Wahidin namanya. Nih, aku besarkan lagi bentar. Orang Syiah ya? Sebenarnya dia tuh Kalau tidak Muslim, salah cuman dia itu dari kepolisian tuh. namanya Muhammad Wahidin. Bukan, itu beda itu, rumah kucing. Bentar aku ganti lagi yang besar ini, aku besarkan. Kalau rumah kucing itu dulu berkawan dengan saya. Sama-sama debat Kristen dulu itu. Enggak, kalau rumah kucing dulu pertama iya, cuman ya namanya ada ketidaksepakatan inilah. Ah ini nih. Nih, namanya Muhammad Wahidin. Kok sampai gitu ya ini kata-katanya? Dulu Masa sih? awal-awal di TikTok itu kan kawan-kawan kita itu kan Bang Airul, Ustadz Abdul Malik, terus rumah kucing. Nah, itu Iya. kan. Iya, dulu kan nggak ada. Saya sama Bang Ihsan pun sampai sekarang baik-baik aja apanya. Nih ya, namanya tuh Mamat namanya itu. Ininya tuh Muhammad Wahidin, panggilannya Mamat. Ah, tuh fotonya itu. Tuh pasangan gencet si Yuni dia. Biarin aja lah. Si Yuni ini. Hah? Iya, itu kan diedit sama orang yang punya akun itu. Aku dapat itu. Diedit. Ada diedit di mukanya diletakin gitu loh. Jadi itu muka aslinya. Itu si rest area atau si Yuni itu. Artinya kita punya kelebihan, ya. Artinya kita punya kelebihan yang mereka tidak punya, sehingga karena kita sudah tinggi, dia ingin menjatuhkan kita gitu. Sementara kita jangankan bikin judul kayak gitu, mikirkan dia aja kagak, bahkan kenal pun tidak. Iya. Mereka sibuk siang malam tidak bisa tidur pikirkan Bang Suma. Bang Suma enak tidur, Nah, sakit hati dia. Tapi kalau sekejam-kejamnya si A nggak mungkin ngomong gitu loh. Apalagi Gurunda kan bukan dialog dengan si A. Kita nggak pernah, Gurunda nggak pernah berhubungan dialog dengan debat dengan si A kan? Jadi rest area kalau mendengarkan ini, kalau berani ya mari diskusi aja. Kalau nggak berani diskusi, ya ketemu aja kita, terserah belum apa. Mau ditraktir kopi, ayo. Mau dicabut gigi juga, ayo. Begitu aja sih rest area. Siapa sih namanya? Si Itu Wahidin ini kawan-kawannya ya. si itu, kawan-kawannya si Papa Jahat, kawan-kawannya siapa dia itu? Rombongan-rombongan itu. Iya, iya. Kenapa ya dia nggak membahas orang tuanya ya? memang pernah lihat orang tuanya ngocok gitu. Aduh ya Allah, ada-ada aja. Ya kita sambut dulu nih, Cek Peri, Mas Peri, Chandra Irawan, selamat malam Mas ini malam. Hah? Apa? Peri? Waduh, nggak ada suara dia. Ada Oten tadi, Bang Handi kan masih di situ tadi ya, dia bacain ayatnya kan. Itu kenapa Tuhan berfirman dalam hati, dia bikin gini, apa kata dia? Ketika Tuhan mencium perempuan itu, kata dia. Oten lo baca kitabnya, Tuhannya mencium perempuan katanya. Padahal ketika Tuhan mencium persembahan ya kan, gak ada aja Oten nih. Enggak, itu yang saya herankan, Dia orang nggak tuanya tahu yang betul. ngocok, kenapa Bang cuma yang di kambing hitamkan? Malah Bang Zuma yang dibilang bikin tutorial ngocok, padahal orang tua dia yang ngocok itu. Biarkan aja itu. Biarkan aja, kalau cuman pribadi yang digituin nggak apa-apa, yang penting jangan nabi kita. Itu kan abang kayak gitu gara-gara Oten pertama naik memfitnah Nabi Muhammad gitu.
Itu pertamanya Bang Zuma gitu kan, baru ditanya sama Bang Zuma. Nggak rela kita dong. Betul nggak Bang Andi? Bukannya pansos. Ngapain saya pansos sama Bang Zuma? Duluan terkenal Pak Desugi ya kan? Persaudaraan yang sudah Duluan kita terkenal, bentuk dari- duluan terkenal Pak Desugi lo, aduh. Siapa Kalian yang nggak tidak tahu. kenal Sugi Kristologi? Bang Zuma duluan Pak Desugi yang terkenal ya kan Pak De? Iya betul. Iyalah. Orang saya Dari udah itu- terkenal di YouTube, Bang Zuma belum. Ih kalian netizen nggak tahu. Mereka ini loh kalau masang fotonya Banyuma, pasang fotonya Pak Desugi, foto gua gitu ya, lain-lain itu ya. Itu laku loh dijual. Kenapa dia nggak masang foto orang tuanya, foto Tuhannya kek gitu loh. Jadi artinya di sini gitu loh. Kita ini lebih populer dibanding keluarganya. Terus Tuhannya kan gitu ya. Coba ya kenapa ya dia membahas hal-hal yang gosip, memfitnah itu laku gitu loh. Tapi kalau dia mengajarkan Bible-nya kagak laku, kenapa ya? Gua heran nih orang-orang kayak gini. Kebalik-balik loh. Hari Minggu disuruh ke gereja membaca Bible begitu, pada malas begitu. Apa nggak iri hati gitu loh, lihat sholat Jumat. Apa nggak iri hati ya? Bagaimana kalau Ustadz kita ceramah itu masanya banyak banget gitu loh. Giliran dia disuruh dengerin Bible nggak mau dia. Disuruh Malu belajar mereka. Bible nggak mau gitu. Malu mereka Bang. Nah ini dia yang kayak begini-begini nih. Karena Bible itu mengerikan. Yang betul aja lah, masa di situ boleh memukul budak sampai bonyok asal nggak mati 2 hari. Ajaran apa itu? Galakannya itu adalah ada pendapat dari luar, Bible itu harus dijauhkan dari jangkauan anak-anak, harus disimpan di laci. Ada Iya. Pak Kangiwan. Saya diperintah dibawa sahabat tamu. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, udah sekian lama nih baru bisa naik. Guru-guru saya. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya Kang Iwan. guru saya tuh udah 2 tahun ngikutin TikTok ini. Saya sudah tiap hari tidak pernah berhenti ngikutin Bang Juma, Uniripa, Pas Dek Sugi, Bang Hadi, semuanya saya ikutin. Alhamdulillah. Dan baru ini baru bisa naik. Masya Allah. Saya Silakan. ya. Mau disampaikan Bang. Saya hanya berdoa saja semoga guru-guru kita ini di sini panjang usia, selalu diberi kesehatan, rezeki yang melimpah. Amin ya rabbal alamin. Dan mohon dijaga kesehatan yang bergadang-begadang ini Bang Juma, terutama nih sampai pagi nih. Biar jaga kesehatan Bang Juma. Insya Allah. Itu saja saya sampaikan, terima kasih atas dinaikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada lagi Oten ya Bang, ya udah punah ya. Di Indonesia ini memang sulit membedakan di area publik ya. Apalagi di media sosial loh, sulit membedakan yang mana Kristen, yang mana Islam ya. Apalagi para murtadin itu tampilannya buset dah, benar-benar tuh. Melebihi dari tampilannya Pak Desugi. Udah pakai baju koko, pakai topi, warna apa songkok namanya cuma pakai sorban. Buset, kalah kita. Ya, artinya dia masih cinta kepada agama ini kan? Benar nggak? Aduh. Kalau kita membayangkan aja jijik. Mereka malah bangga dengan aksesoris Islam. Lucu. Lucu ya? Bener loh. Maksud saya itu kalau kamu udah murtad kayak gitu, pakailah baju yang biasa dipakai pendeta, terus kalung salib yang beratnya kira-kira 20 kg gitu ya. Pakai naik motor kemana-mana di area publik, muter-muter ke mall gitu ya. Matilah dia kalau 20 kg berat. Oh iya, nggak bisa. Gitu loh, pakailah itu. Yang Kenapa ringan masuk? aja, yang 50 kilo. Ya 50 kilo. Polo sisnya polo tak boy lekat nah. Itu loh kenapa ya? Gue heran dia tidak mencintai agama yang dia tuju gitu.
pakailah semua aksesoris yang ada, kan disediain tuh. Salib, baju-baju pendeta gitu. Kenapa masih berbusana yang identik dengan Islam pada umumnya begitu? Apa yang ingin dicapai coba? Simpatisan dari Oteng. Ya, betul. Yang bahwa jadi saya ini murtadin loh. Saya ini dulu ustadz loh. Saya ini dulu juara MTQ internasional tingkat kabupaten loh. Saya ini keturunan kiai loh. Saya keturunan Sunan Kalijaga loh. Gitu ya. Nah, saya aja mengerti Islam, makanya saya keluar karena di Islam tuh begini. Nah, mendapatlah apresiasi dari orang-orang yang blow on. Dijadikanlah dia narasumber sebagai tokoh. Habis itu dapat bonus, dikasih rumah, dikasih ini. Semakin menghujat, semakin dapat. Contoh si Udin, gitu maunya begitu. Kemarin si siapa ya namanya yang kemarin itu ya? Yosua ya. Yosua kemarin itu. Yosua Yasin. Iya. Oh, Idul Fitri ada videonya itu. Idul Fitri dia pakai rapa songkok namanya, pakai koko. Selamat Hari Raya Idul Fitri minal aidin wal faizin ya. Nggak malu ya mereka kayak gitu-gitu ya? Ya tidak punya harga diri masuk gua itu. Nggak punya harga diri dan jati diri gitu. Emang baju Kristen itu kayak gimana memang? Kayak baju pendeta itu loh. Biasanya subuh-subuh dia live itu, Yosua itu. Saya mau naik, nggak dinaikin, cuma mau tanya aja. Di mana di dalam Quran ada ayat yang berbunyi wala tamta ala Yahuda ala Yahudi. Nah, itu di mana? Mau nanya itu kan. Wala tamta ala Yahuda ala Nasoro ala Yahudi ya gitu tuh. Di mana ayat gitu ya? Mau kutanyakan Si Pendi parah lagi dia memutar apa di pelintirnya terjemahan Al-Quran. Pendi kampret itu, murtadin biadab itu. Dia rubah ini. Aku punya screen apanya ini? Apa namanya? Videonya. Digantinya ayat Al-Quran. Yang biadab Pendi ini. Mana ya? Iya kan, wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Mereka adalah penolong setan di dalam mendurhakai Tuhan. Nih, surat 46 ayat 9 kata dia. Nah, kurang ajarnya ya. Inilah murtadin biadab ini. Ini kalau apa ini orang ini emang harus apa ini harus dimatikan. Kenapa? Karena dia sudah ini loh Bang, sudah mempelintir Al-Qur'an loh. Kita aja baca Bible, nggak kita kurangi satu huruf pun. Kurang ajar ini. Nah ini mana? Tunggu dulu, ini lagi screenshot. Kan Kan ajaran kasih sesat. Iya, bentar mana? Wala tamta ala Yahuda wala Nasara ala Yahudi. Artinya orang-orang mukmin tidak akan pernah senang melihat orang Kristen merdeka. Waduh. Dari mana ke mana? Yang kebanyakan dia murtad itu kan cuma karena dia mempelajari apa Al-Syukur 61 itu. Itulah buktinya saya murtad. Karena Nabi Isa itu adalah tahu hari kiamat. Tuh kan. Itu juga Bang Andi nyebut surah aja salah katanya Ustadz. Az-Zuhruf dibaca Al-Ajrub. Menang lawak-lawak kalian ini. Kan hanya Tuhan yang tahu hari kiamat. Nah di Al-Quran itu Nabi Isa tahu hari kiamat. Makanya saya murtad. Nabi Isa itu Tuhan kan gitu. Jadi sama Nabi Isa sama Yesus sama. Ya kalau mereka ini mereka nggak mau debat res. Mereka hanya memberitahukan kepada oten-oten yang nggak mau belajar supaya diikuti gitu loh. Itu Nerifa dibesarin tuh. Mana lihat? Ya. Itu akunnya masih ada akunnya kok. Aku udah rekam itu. Aku udah rekam apanya akunnya. Bahkan udah ada umat Islam yang ngebantah sih. Tuh di surat 46 ayat 9. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada diriku dan dirimu dan bagaimana mungkin saya Muhammad bercerita entah kamu pergi ke surga atau tidak. Mana ada kayak gitu? Nggak ada kayak gitu. Di sini katakanlah Muhammad, aku bukanlah Rasul yang pertama di antara Rasul-Rasul dan aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku dan terhadapmu. Aku hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku dan aku hanyalah pemberi peringatan dan menjelaskan. Emang biadab enang orang ini. Emang biadab tengik dia ini mengganti-ganti Al-Quran.
Ini udah ini udah keterlaluan nih mengganti-ganti terjemahan Al-Qur'an nih. Nah, ada kayak gitu. Belum lagi hadis-hadis kita tuh dipenggal, dipotong-potong kayak gitu. Ini kalau misalnya dia tampilkan secara live itu bisa dijadikan bahan laporan itu. Ada di VT-nya, Bang. VT-nya masih ada. Ini aku SS ya, nih VT-nya nih bentar. Masih ada di VT-nya. Umat Islam bisa laporkan itu kalau udah kayak gitu. Ya nih, udah ada yang Artinya bahkan udah itu ada yang kan mereaksi. upaya menyesatkan orang dengan mengedit terjemahan kitab sucinya orang kan gitu. Iya. Orang ayat ini kan berbicara tentang dakwah Rasulullah. Nah, ini aku screenshot ya. Kaumnya atau tidak itu kan? Polaritas. Ini identik dengan Yohanes 5:30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa. Nih ya, nih akun dia ya. Ini dia lagi live ya. Lihat ini ya, ini dia yang ini. Coba itu tuh. Tuh, itu punya itu yang videonya itu. Nih. Tuh. Dia lagi live tuh. Nah, masih ada sampai sekarang bertengger di video dia. Ini dia masih live nih orangnya nih. Nih. Itu jelas itu. Itu jelas udah melintir tuh, tengok di situ. Bagaimana mungkin ya bercerita entah kamu pergi ke surga atau tidak? Itu tambahan, itu nggak ada kayak gitu. Nggak ada kayak gitu. Yang kurang ajar murtadin nih. Kok beda kali ya murtadin sama mu'alaf ya? Banyak murtadin yang udah masuk penjara, kabur ke luar negeri hanya untuk jadi penghujat. Coba lihat para mu'alaf tuh. Malah tampil di banyak podcast, mereka wajahnya kelihatan, mereka nama aslinya kelihatan. Jadi nggak ada mereka yang takut satupun gitu loh kalau dibilang mereka takut mati gitu kan. Dan bahkan mereka berani menyampaikan semua pakai data kayak Pak Doni, Jesselyn gitu kan, Ustaz Feliciao. Maksudnya beda kali ya kelas murtadin dengan mu'alaf ya. Murtadin kebanyakan kalau nggak masuk penjara menghujat. Kalau nggak siapa si Sutini namanya tuh yang Dewi Bulan itu? Siapa Itu Dewi Bulan masih hidup ya? Linsi. Masih Linsi. Enggak, nama aslinya bukan Linsi, Suntini, siapa itu? Apa Suniti apa? Tuh, nih. Ya, ini aku kasih nih. Suntini namanya sih. Di mana tahu namanya Suntini? Nih, berita kan udah ada dia udah viral di berita. Berita mana? Sabar. Nih ya. Mana dia nih? Udah masuk ke biodata dan ini nih. Suntini siapa gitu nama dia. Nih. Kilat.com banyak, ini salah satu aja ya, banyak sebenarnya. Biodata dan profil Dewi Bulan, wanita makan daging babi pakai hijab, baca bismillah. Di bawah ini merupakan artikel biodata sekaligus profil tentang orang yang melakukan penistaan terhadap agama Islam. Sosok di bulan belakang ini membuat konten di mana namanya. Diketahui wanita ini sekarang berdomisili di Amerika Serikat, namun aslinya ia berasal dari Indonesia. Selain itu, video yang viral tersebut memakai hijab. Ini sebelum dia menghina menantang Allah nih. Tak hanya itu, ia menyebut bahwa kontennya tersebut yaitu cara makan babi agar halal. Mana ya? Bukan ini yang ada biodatanya, bentar. Mana ya biodatanya? Suntini apa Suniti gitu? Suntini namanya bang. Dia tuh TKW pertamanya tuh. Mana ya? Sama Supianto kan Suniti. Nih. Menurut akun Black Shark 7890, Suniti menurut akun Black Shark 7890 memiliki banyak nama atau nama samaran berdasarkan data imigrasi Amerika Serikat. Suniti sebelumnya diketahui berprofesi sebagai broker real estate di Florida, Amerika Serikat. Suniti juga memiliki studio butik desain di kota tersebut. Suniti namanya. Suniti. Oh, udah jelas ini. Udah jelas penista agama dia. Aku mau viralkan Cineva ini lagi. Aku udah minta tolong sama youtuber kayak siapa? Aki Tasik itu. Ini udah masuk FIFA dia loh. Dia udah terkenal ini si Suniti ini, nggak bisa pulang lagi ke Indonesia nih. Udah terkenal dia, udah masuk FIFA ini nih. Di bulan tantang Allah hancurkan hidupnya dalam 1 bulan, warganet semoga cepat ditindak nih. Udah viral dia. Yang viral tuh penista. Kenapa penista dari Kristen banyak yang viral ya? Terkenal sebagai penista loh. Paul Jong, Taipudin Ibrahim, si Tuntini, Kuntilana ini ya kan? Supi Katul.
Roh Kudus kalian yang bekerja itu ya. Karena kalau dia menjadi pendeta benaran nggak bakal terkenal. Satu lagi yang udah itu apa udah mati ya? Siapa? Juli Caniago itu. Oh, si Juli Caniago. Juli Caniago itu masih ada dia, tapi dia jarang bahas-bahas konten tentang agama sekarang. Yang ada itu si ini sekarang siapa? Caniago juga namanya. Si Rita gitu, Rita Caniago kalau nggak salah. Ku ajak diskusi nggak mau dia, Pak De. Murtad juga dia. Iya, murtad juga. Kenapa dari Caniago ini banyak yang murtad? Gak tahu aku. Terusan itu kan siapa? Yang di penjara yang matanya apa kemarin dioperasi itu Caniago juga itu kan? Rita Jamal bukan Caniago, Rita Jamal. Rita Jamal. Si Milikiti. Iya. Pokoknya aku sebulan ini model on fire ya. Pokoknya aku udah capek aku lihat kurang ajar aku gini loh. Kalau dia buka dia izinkan aku naik gitu kan. Nggak masih terpuaskan lah aku emosiku kan. Setidaknya aku bisa sebutin ayat-ayat di kitab dia. Tapi dia nggak ngizinin kita naik. Dia naikin yang orang-orang Islam awam gitu loh. Si Oten-Oten ini bahas tentang Nabi Muhammad dituduh sebagai berzina dengan budak. Itu mau aku bahas sebulan ini. Ajaran Kristen lebih keji daripada ajaran Islam. Jauh. Paulus memerintahkan untuk mematuhi tuan yang bengis, itu ada ayatnya itu. Nih dalam 1 Petrus pasal 2:18. Harus patuh kepada penjajah, harus patuh kepada majikan yang bengis. Nggak ada perbudakan dihapuskan di Kristen. Itu Petrus berarti bukan Paulus. Ini kan kalau Petrus ini kan si Petrus sama Paulus kan pernah berteman Pak D sebelum dia berantem. Itu pun entah Petrus yang mana itu. Ya, Titus juga ada, Titus 2:9. Si Petrus kan kata Yesus gini, dan tidak menutup kemungkinan umat pilihanku, orang-orang pilihan juga tersesat gitu loh. Kan si Petrus yang berteman sama Paulus pertama-tama. Tahu-tahu dia pula yang dibilang munafik sama Paulus kan? Lucu kali nasib si Petrus ya. Udahlah dia baik-baikin Paulus, dia pula yang dibilang munafik sama Paulus. Tadi Pak lucu tadi. Petrus itu kalau di Islam itu seandainya bahwa hadis jadi hadis dhaif itu. Hadis maudhu. Maudhu ya. Karena pernah hadis mungkar kan? Hadis mungkar malah. Sama Yesus. Tadi sore paling lucu loh, ada Oten si Ipo. Yahweh itu adalah malaikat. Kemudian ada sidang ilahi waktu penciptaan alam semesta. Seperti sidang di MK. Ada hakim, ada penonton. Jadi yang penonton itu peserta sidang, ada ketua apa sih namanya itu? Yang dibilang luga itu loh, Kerubim. Nah, Kerubim apa semua itu. Apa itu Kerubim? Ya, pesertanya itu semua gitu loh. Jadi selalu ada sidang ilahi. Di bayi-bayi yang bersayap itu. Ya, aduh, benar-benar dah. Jadi kalau Tuhan naik kerubim itu gimana itu? Tuhan naik bayi itu gimana coba? Ya udah no komentar lah gue itu. Iya nih ya, Tuhan menumpang naik kerubim tuh ya. Aku nggak kebayang ya, Tuhan naik bayi. Ini aku kasih ayat ini. Kejadian pasal 3. Ini ya. Tuhan naik kerubim, bayi-bayi dipijak Tuhan. Malaikat-malaikat kecil itu kan? Iya, yang bayi itu. Itu kan. Jadi Tuhan naik kerubim itu. Ada Tuhan numpang di atas kerubim. Kalau di sini kerub dari emas katanya. Kalau di dalam kitab Perjanjian Lama kerubim itu dari emas. Tapi kata Yonatan Nandar ini yang berkepala singa dan manusia. Ada dua sebenarnya, kerubim sama serafim. Oh, itu serafim, ya itu serafim.
Kerubim sama serafim itu beda bentuknya. Kalau kerubin tuh malaikat-malaikat kecil bersayap itu kan malaikat bayi. Mm-mm. Entah dari mana lah orang-orang ini tahu ya. Nih, mana ya? Nih. Yeskiel pasal 10 ayat 4, Pak D. Dalam pada itu kemuliaan Tuhan naik dari atas kerub dan pergi ke atas ambang pintu bait suci gitu. Ini Ustaz Awan sering bawa ini. Tuhan naik kerubim. Oh ini kerubim nih. Mana kerubim nih, bentuk kerubim nih, gambarnya kerubim nih. Nih, tapi macam-macam sih tergantung otennya, sama kayak Tuhannya juga bentuknya macam-macam kan. Nih. Ada yang kayak gini. Ada yang kayak bayi. Serafim gini, serafim. Kalau Suluga nanya terus gitu kan, apa kerubim kata dia kan. Wah ini serafim. Ini serafim. Kok perempuan-perempuan pula yang hadir di sini? Ditulis serafim malah perempuan-perempuan seksi yang muncul. Nih serafim. Gitu serafim. Berarti di sini kalau ditulis serafim munculnya perempuan-perempuan seksi loh. Waduh. Iya loh Pak D. Malah keluarnya perempuan-perempuan K-pop. Imajinasi Oten emang ngeri kali. Tengoklah, ternyata serafim itu gambarannya perempuan seksi berpakaian seksi Pak D, pakai sayap. Itu serafim. Iya, kalau kita klik serafim, yang keluar tuh gambar itu. Cewek-cewek, waduh bahaya juga ini kalau diklik serafim ini. Keluar cewek-cewek seksi semua. Waduh. Kok kayak gini amat? Ada aja lah. Kerubin itu kalau di Islam bukannya ini ya, malaikat mukarrabin ya? Al-Mukarrabin ya. Nah, iya kan? Sebenarnya kalau kita pakai bahasanya malaikat ya, yang terdekat dengan Allah. mereka didekatkan ya, Al-Mukarrabin. Ada 8 malaikat itu kan. Malaikat mukarrabin itu. Ada satu lagi Opanim yang ditanyain Gurunda, yang mata semua bentuknya roda. Opanim? Opanim satu lagi. Ya. Opanim. Jadi Oh ini, iya Pin, mata Pin. keluar kan? Iya. Ada mata semua Pin. Tapi Iya. kenapa serapim itu perempuan-perempuan seksi ya? Enggak. Coba klik. Serapim itu dia nggak punya kaki, nggak punya tangan, pala terus sayap gitu. Oh. Mana Oten? Nggak ada Oten ya, nggak seru ya, nggak ada Oten ya. Nih kerubim nih. Kerubim betul bayi-bayi tuh. Bayi-bayi ya. Itu tadi saya buka. Ini apa? Ini bayi semua nih yang muncul nih. Jadi Tuhan naik kerubim tuh, Tuhan naik di atas bayi nih. Tuhan numpang di bayi-bayi nih. Jadi kerubim itu yang ininya apa? Kalau nggak salah yang nopang, si Opanim itu yang jadi roda. Kalau gambaran Kristen ya. Oh. Kok tumben jam segini udah nggak ada Oten bang, Bin? Ganti room soalnya. Room yang ini. Oh ini berarti room. Oh. Tadi rungkat kan, jadi orang itu nyangkut tidur ya. Kasih kajian aja lah bang. Kenapa kita nggak usah jadi Kristen? Nah silakan bang. Siapa yang mau jadi setan? Kenapa kita tidak menyembah Yesus? Karena kita masih waras. Kenapa? Siapa yang lebih berkuasa, bapak atau anak? Ya, bapak anak. Kenapa Tuhannya Oten laki-laki? Kenapa nggak boleh perempuan?
itu dia kenapa ya? Kenapa nggak ada Tuhan? Kelvin, kenapa tidak ada Tuhan versi perempuan? Coba jawab. Ada tahu unik. Kalau Unik nggak Tuhan tahu. itu ya bencong lah. Unik nggak tahu. Teos itu ada kata Bencong. perempuannya. Kan gini, Kejadian 1 ayat 27. Maka diciptakannya lah dia laki-laki dan perempuan menurut gambar dan rupanya. Nampak seperti laki-laki, nampak seperti perempuan. Bencong. Nah itu dia. Jangan sebut itu rungkat nanti kata-kata itu kata-kata yang di ban dari TikTok itu. Iya. Ya, itu kata-kata yang tidak boleh disebutkan. Wadan, wanita kejadian gitu ya. Wadan. Wadan. Wang edan. Wadan. Terus Pak D, kalau Pak D Sugi misalkannya, apa alasan Pak D Sugi mengatakan bahwa Tuhannya orang Kristen itu Tuhannya suka dengan hal-hal porno? Kenapa Pak D Sugi? Ya lihat aja itu di Bible itu ada berapa ratus ayat kata-kata itu kan, kata-kata porno itu. Belum lagi dia mau mengadakan adegan prot-prot di tempat umum. Nah itu kan suka ke porno-pornoan itu. Tuhan minta jatah cewek. Ini kita nggak monolog ya guys. Aku lagi bertanya. Jadi aku di sini lagi wawancara ya para debater-debater ini ya. Kenapa mereka bisa ini? Silakan Pak Desugi. Ini kita bukan monolog. Aku mau wawancara. Silakan. Ya itu tadi seperti yang saya sebutkan, banyak sekali kata-kata cabul di dalam kitab mereka itu kan banyak banget itu. Suka menceritakan perabotan wanita. Nah, coba ini orang yang suka cerita perabotan wanita kalau otaknya nggak sengklek apa lagi coba? Yang diceritakan itu aja. Nah, terus lagi apa namanya, wanita itu sangat dilecehkan, suaminya yang selingkuh, istrinya jadikan aktor pemain prot-prot tempat umum. Aduh, bener-bener dah. Hanya orang sengklek aja yang mengimani kitab kayak begitu tuh. Kelvin, kenapa nggak terima kalau Nabi Isa atau Yesus disalib, Kelvin? Allah Akbar. Itu kan fitnah jatuhnya. Orang Allah, Tuhan yang Maha Benar udah ngasih tahu Nabi Isa itu nggak Ada tamu tuh. Kebal. Ya silakan. Kafir. Selamat malam Mas Ferry Purba. Iblis. Ferry. Doang nggak bersuara. 1, 2, 3. Udah ganti. Ngomong. Getar Bang Peri. Aduh katanya. Masuk pula aku ke room ini katanya. Salah pencet aku katanya. Waduh katanya. Al-Araf ayat 17. Bang Peri Purba. Aduh. Ada apa? Mendatangi dari depan belakang. Bang Zuma pun masih baca-baca Al-Quran itu sambil diskusi. Silakan Samcan, Pak Samcan, selamat malam. Kanan kiri. Malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak, Muslim atau non Muslim? Saya Muslim. Ya silakan Pak, ada yang mau disampaikan? Enggak, cuman mau menyampaikan ingin ikut bergabung aja. Jadi Bapak tahu room ini kan? Tahu. Iya, kita prioritaskan teman-teman non Muslim untuk membantah argumen-argumen kita. Jadi kita kasih tempat buat teman-teman non Muslim dulu ya Pak. Iya. Oke. Bapak percayakan sajalah kepada saudara-saudara yang ada di sini itu. Insya Allah. Siap. Kita Oke Pak. kita satu kampung. Siap Pak Samcan. Oke, ada lagi yang mau disampaikan Pak Samcan? Biar kita jamu dulu tamu kita. Halo Chef J, selamat malam.
Selamat malam, Mbak Uni. Ya, perkenalkan diri Halo Anda. Bang Juma, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuma sedikit Kejahatan. mau menyampaikan Bang, saya penggemar berat Bang Juma nih. Saya, keluarga saya, anak saya, terus istri saya juga, kakak saya juga. Masya Allah tiap malam Bang nonton live-nya Bang Juma. Masya Terima Allah, kasih iya. ya Bang. Siap, Jadi sama-sama bertambah Bang. wawasan tentang akidah, tentang apa namanya agama Kristen. Jadi benar-benar banyak ilmu Bang dari Abang ini. Alhamdulillah. Masya Terus saya cuma Allah. ingin ini menyampaikan buat otot yang di bawah Bang, boleh Bang sedikit aja. Silakan Bang. 43. Jadi mereka itu berat meninggalkan agamanya karena konsep penebusan dosa. Saya pernah ke roomnya Oten. Ada satu pihak katanya ada dosanya diampuni, satu pihak katanya nggak diampuni. Saya cuma bertanya simpel loh. Apakah orang Kristen yang bunuh diri itu akan masuk surga atau masuk neraka dalam keadaan Kristen? Ada yang bilang masuk surga, ada yang bilang masuk neraka. Kalau seandainya masuk neraka berarti konsep penebusan dosanya itu batal. Kalau seandainya masuk Iya, neraka, iya. gitu loh. Terus saya tanya lagi, terus gimana kalau dosa yang tidak terlihat? Dosa tidak terlihat itu semacam nyelip uang, korupsi, berbohong, itu kan dosa yang tidak terlihat, dosa sama Allah, sama Tuhan. Nah, dosa yang terlihat itu kan dosa sama manusia Bang. Kalau di Islam kan ada ininya gitu. Terus ya terus saya balas lagi, kenapa kok Oten itu nggak berani menyusul surganya gitu loh, kalau memang mereka yakin kalau surga itu bisa didapatkan dengan beragama Kristen. Kenapa kok nggak disusul, nggak diambil surganya itu dengan mati duluan gitu, di bunuh diri kayak apa kayak gitu. Nggak ada yang berani jawab Bang. Terima kasih Bang ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Ya, sama-sama Bang. Sehat terus Bang ya. Ya Alhamdulillah. Cuma itu aja kok Bang. Alhamdulillah. Siapa tahu ada Oten yang mau naik tuh balas. Makasih ya Bang. Siap. Mbak Uni, sehat ya Mbak Uni, Bang Andi. Siap. Kasih. Permisi. Kasih Turun Bang ya, Bang. Sepje. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana Oten, mana Oten, mana Oten. Setan adalah musuh nyata. Musuh yang nyata setan itu ya Gurunda. Siap. Nah, terus kayak mana cara mengasihi setan itu Gurunda? Nah, itu dia. Ya buktinya Yesus mengasihi iblis dengan ketika waktu diuji dia nggak marah sama iblis. Diem aja dia. Iya. Silakan Pak Anglon. Agselon dari Kristen atau dari Islam? Saya bisa dibilang Kristen dan Islam. Iya kan? Kristen tapi sudah Islam gitu. Ya, semoga begitulah. Loh, saya mengamati beberapa konten-konten YouTube, video, Facebook yang saya ikuti Bang saya. Bagus sih Bang Zuma memberikan pengetahuan itu tentang ilmu Islam dan tentang Kristen. Cuma di sini saya tidak mau berdebat tentang agama. Saya baru masuk Islam baru 3 bulan. Insya Allah mualaf kalau 3 bulan. Alhamdulillah. Ya. Kok masuk Islam? Gimana? Kenapa masuk Islam? Ya nggak perlu saya jelaskan lah. Oh gitu ya wes. Ya sorry Bang Zuma ya. Saya pengen banget ketemu face to face sama Bang Zuma. Ya. Iya, gimana Bang? Bang Kainama itu ya pengen banget. Saya mau tanya nih, saya baca-baca di Al-Quran, ada satu fase di mana saya mengetahui bahwa Nabi Isa sama Nabi Muhammad kenapa otoritasnya lebih tinggi Nabi Isa ya dikasih saya. Bahkan Nabi Isa Suaranya agak kecil ya teman-temannya. Halo? Iya kurang jelas. Kurang jelas suaranya Bang Akslon. Iya. Oh saya nggak pakai headset soalnya langsung manual. Ya lanjut, saya paham, nanti saya sampaikan kembali. Abang ini bertanya kenapa kok Nabi Isa lebih tinggi, kurang lebih begitu ya?
Ya, begitu. Tinggi apanya nih? Tinggi badannya atau Oh, enggak dong. derajatnya gitu? Otoritasnya, derajatnya ya. Otoritasnya, Saya baca oke. di berbagai Al-Quran itu kan, Alkitab sama Al-Quran itu kan saya baca-baca itu banyak ininya singgung-singgung juga ya, bahwa Nabi Isa itu diciptakan sebagai rohullah ya, jadi hembusan dan kalimat yang lewat Maryam. Dan saya lihat juga Nabi Muhammad berkata bahwa ikutilah dia gitu. Artinya bahwa Nabi Isa itu akan memiliki pengikut dan Nabi Muhammad juga akan memiliki pengikut. Tapi Ya, saya biar lihat dijelaskan sama Bang Zuma ya, Bang Akslon, karena saya rasa apa yang Abang sampaikan tadi itu ndak ada ayat yang eksplisit seperti itu ya. Ayat pertama mungkin ya, tapi ayat kedua tuh sepertinya saya nggak tahu Anda dapat di mana. Oke, Bang Zuma, silakan dijawab, Bang Zuma. Itu Abang Akslon bertanya, kenapa Nabi Isa otoritasnya lebih tinggi dari Nabi terima Muhammad? kasih Monggo. sudah bisa diterima bergabung di sini. Iya, baik. Jadi kalau kita melihat ya, berbicara mengenai otoritas, kalau Nabi Isa itu di dalam Al-Quran diutus hanya kepada kelompok kecil, yaitu umat Israel, itu pun yang sesat aja. Dalam Itu arti diterangkan. Adli, besarkan Bang Zuma, Sadli. Sesat dalam arti kata orang-orang yang meninggalkan hukum Tuhan. Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Oh itu hanya ya, itu ya. saja. Iya. Hanya itu ya. Di dalam Al-Quran surah As-Saf ya. Di situ diterangkan bahwa beliau diutus hanya kepada Bani Israel. Surah Maryam juga menerangkan dia hanya pertanda kepada Bani Israel. Sedangkan baginda Rasulullah Muhammad SAW itu diutus untuk seluruh alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana linnas. Beliau diutus untuk seluruh umat manusia. Kemudian Al-Quran lebih banyak kemudian menyebut nama Nabi Isa. Itu salah satu alasannya karena Al-Quran memang datang untuk menceritakan ya apa yang terjadi pada masa lampau, yang terjadi terhadap para nabi. Nah, yang sangat-sangat signifikan, satu-satunya nabi yang akan dihakimi oleh Allah nanti di padang mahsyar hanyalah Nabi Isa alaihissalam. Wa isqala Allahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas takhizuni. Apakah engkau wahai Nabi Isa yang mengajarkan orang-orang ini menuhankan engkau? Nah, Nabi Isa mempersaksikan dirinya di tengah-tengah manusia nanti dengan mengatakan qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Maka orang-orang yang menuhankan ini nanti akan kecewa dan akan menuai pengusiran dari Isa alaihissalam. Ma qultu lahum illa ma amartani bi an ya'budullah rabbi wa rabbakum. Itu jelas tuh dalam Al-Quran. Nah, jadi Nabi Isa ini memang dia terkenal, dikatakan terkenal wajihan fit dunya, karena satu-satunya Nabi diutus di muka bumi ini yang dituhankan. Begitu juga di akhirat dia terkenal karena satu-satunya Nabi yang akan dimintai pertanggungjawaban, akan dihakimi, akan disidang oleh Allah di tengah-tengah manusia seluruhnya. Benar, Nabi Isa akan dihakimi oleh Allah. Yes, benar. Aku pernah baca di Al-Quran bahwa Nabi Isa itu yang akan mengalahkan Dajjal dan akan menghakimi semua umat manusia. Oh, itu di dunia. Itu di dunia. Akhir zaman masa 1000 tahun. Itu di dunia nanti pada kedatangan yang keduanya tidak ada satupun ahli kitab yang tidak beriman kepada beliau. Dengan kata lain, semua ahli kitab akan membenarkan ajaran Nabi Muhammad SAW. Ternyata betul Nabi Isa itu adalah utusan Tuhan, Nabi Tuhan, Rasul Tuhan untuk Bani Israel. Sehingga semua ahli kitab akan beriman.
Ya. Iya. Kenapa Nabi Isa diciptakan bukan secara badani ya, tetapi secara rohiyah. Artinya Maksudnya? dengan penembusan Nabi Isa kan diciptakan tidak melalui hubungan, tapi Nabi Muhammad diciptakan lewat hubungan. Artinya kan berarti Isa ini bisa juga secara logika disebut Allah itu sendiri kan? Kalau menurut disebut pemikiran sebagai Allah itu sendiri. Loh, Logikanya kita semua bisa ini nggak adalah bahwa- roh Allah. Anda Logikanya adalah bisa nggak, Bang? Logikanya bisa nggak bahwa Allah itu bisa menjelma jadi manusia? Bisa nggak? Oh, nggak logikanya? bisa. Mana ada? Itu itu ajaran pagan. Nggak bisa. Nggak bisa. Inna masalah Isa indallahi kamathali Adam. Sesungguhnya penciptaan Isa itu sama dengan penciptaan Adam. Penciptaan Allah Isa, menciptakan Oh, Allah iya. menciptakan Oke, kemudian oke. Saya kedua paham. Dengan penciptaan Oke, Adam sip. saya paham. Tetapi Bisa beda. diam nggak sih kalau orang lagi nerangin? Anda kan nanya. Halo? Anda kan nanya, Ada jadi noise, dengarin Bang, orang noise. menjawab dulu. Iya, ini asistennya ya. Anda diam dulu kalau orang lagi jawab. Kamu ngomong juga gitu loh. Jadi kamu nggak ngerti. Oke? Anda juga nyamar-nyamar menjadi Islam, malah Kristen gitu loh. Jadi dengerin orang kalau menjawab, oke? Lanjut Bang Jawa. Iya, jadi gitu Bang. Terkait dengan Nabi Isa, dia itu hanya ciptaan. Yesus juga adalah ciptaan. Menurut Yesus, Yohanes 8:42, dia adalah ciptaan. Dia datang ke atas muka bumi ini bukan atas kehendaknya, tetapi atas kehendak pencipta. Jadi Yesus itu menurut Yesus dia adalah ciptaan, menurut Al-Quran dia adalah ciptaan. Dan mustahil pencipta langit dan bumi itu adalah ciptaan. Demikian. Pencipta itu mustahil adalah ciptaan. Itu maksud saya. Itu Bang. Silakan gantian lagi Anda. Mengerti gak? Sadli, undang buka mic-nya Sadli. Nah. Silakan buka mic-nya Bang. Tuh diundang tuh. Nambah sedikit, yang paling banyak disebut namanya itu Nabi Musa dalam Al-Quran ya, 136 kali Nabi Musa. Kemudian Nabi Yusuf, ya. Kemudian Nabi Adam. Jadi Nabi Isa itu cuma berapa kali ya? 21 kali disebut namanya. Dengan sebutan Al-Masih 11 kali dan Ibnu Putra Maryam 23 kali. Gitu ya. Jadi Nabi Musa itu yang paling banyak disebut namanya. Silakan lanjut Gurunda. Mohon maaf. Sadli, undang dia buka mic-nya. Mungkin dia nggak tahu cara buka mic. Bisa undang tuh buka. Bang, buka mic-nya Bang, jangan buka bajunya. Buka lagi Buka baru ngomong. penyamarannya, nggak, kalau buka penyamarannya nggak apa-apa. Nggak usah takut kalau ketahuan ada menyamar. Nggak apa-apa, kita udah biasa kok hadapi orang kayak Anda. Udah 1772 kali. Anda yang ke 1172 menyamar. Kenapa Saya ya hitung mereka malu Bang Handi ya? Mereka malu menjadi Kristen ya? Apa ajaran Kristen ini, kalau kamu agamanya apa? Kristen. Wah, hina diriku, hina aku. Kayak gitu ya? nggak percaya diri karena takut ditanya balik. Teos, kan Teos, dewa. Tahu dia, dari mana malu. dia bukan mualaf 3 bulan? Tadi dia Ada mengatakan Islam Kristen. Saya boleh dibilang Islam, saya bilang Kristen. Mualaf itu enggak gitu. Itu tadi udah ada yang lihat itunya, cross check VT dia, masih ada waktu dia jadi Kristen, kok belum dihapus, kata orang-orang itu di bawah. Kedua, pertanyaan Kores tadi, kenapa Anda mualaf? Itu rahasia. Mana ada mualaf merahasiakan kemualafannya? Nggak ada. Betul. Akslon, tolong dibuka mic-nya ya. Bang Zuma menjelaskan kepada Anda tanya saja. Nggak pernah ada otoritas Nabi Isa lebih tinggi dari Nabi Muhammad ya. Tuhan Anda Tuhan lokal ya. Silakan Akslon, dibuka mic-nya. Aslon. Nanti Silakan. kedatangan Sudah. Nabi Isa yang kedua kalinya itu nanti akan menjadi makmum bagi Nabi Muhammad SAW.
Dan itu hadis ya, Gurunda hadis, bukan di Al-Quran. Iya. Silakan Aslon, kalau begini Bang ya, kalau Anda bertanya orang menjawab, Anda jangan ngomong juga, berarti Anda nggak mendengar. Jadi Oke, kalau ada saya akan ya, silakan. Oke, saya akan jadi pendengar yang baik aja. Iya, silakan. Masih ada pertanyaan? Lanjutkan, enggak ada. Oh, nggak ada Lanjutkan lagi. saja. Ya. Anda benar-benar mualaf, Bang? Buka di TikTok saya. Buka di TikTok saya. Enggak, Anda benar-benar mualaf? Allahu Akbar. Anda ini tidak percaya. Yes, saya kan cuma Enggak, emang kita nggak percaya. Enggak, memang kami nggak gampang percaya. Soalnya banyak serigala berbulu domba, Bang. Jadi makanya kami tanya. Si Kores tadi tanya, kenapa antum masuk Islam? Antum bilang rahasia. Jadi bagaimana mungkin sesuatu Sabar, yang membahagiakan Anda bilang itu Sabar. rahasia gitu loh. Ya. Uni sabar, Uni. Enggak, kita ini harus tegas. Kita nggak gampang percaya, kita nggak bodoh gitu, gampang-gampang percaya sama orang gitu loh. Maaf ya, ini room tempat diskusi lintas agama, sudah hampir 1572 orang yang mengaku sebagai Islam, tahu-taunya Oten. Makanya kami tanya, pastikan Anda Islam atau Oten. Karena pertanyaan Anda itu semua pertanyaan Oten. Kalau Anda mualaf, bagaimana mungkin Anda bertanya begitu? Bang Zuma menjelaskan, Anda ikut ngomong gitu loh, Bang. Lanjut. Lanjut aja. Oh, ini yang tadi bertanya. Aduh, berarti tidak Oten kalau gitu. Lanjut. Ini diteruskan 1972 atau 1971 nih? Jelasin dulu nih yang nyusup. Kalau Anda benar-benar mualaf berarti hanya 1971. Kalau Anda nyusup juga berarti 1972 nih jumlahnya. Bagaimana Bang? Yang mana nih yang disahkan nih? 1972 atau 1971 nih? Saya tidak usah disahkan, nggak apa-apa sebagai mualaf. Saya tak belajar sendiri sama Allah. Udah, saya out. Ya. Lo belajar sama Allah? Gimana ini belajar sama Allah? Mau belajar sama Allah? Emang lu pikir Tuhan jadi guru gitu, turun ke bawah gitu ngajarin orang-orang gitu, Bang? Mahal itu. Ya udahlah, udah berhenti. Ini serius loh. Serigala berbulu domba itu benar-benar banyak dari pihak Kristen ya. Silakan Maito. Tapi dia Islam. Aku sudah buka PT-nya, Uni. Assalamualaikum semuanya, muslim dan muslimat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi dia yang membuat kita berprasangka buruk, Bunda, bukan kita, tapi dia, Ya, karena dia tendensiusnya. Ya. Mbak Rifa, Silakan Bang Maito. Iya, saya sedikit mau bertanya Bang, tapi ini tentang kekristenan sih. Orangnya gede dikit kenapa Bang? Semangat. Iya, karena begini Bang, karena saya lihat banyak video-videonya Bang Zuma, terus Umi Rifa, kan pintar sekali itu loh dalam pemahaman Bible ini. Saya mau tanya satu hal Bang, tentang apa yang diimani oleh orang kafir ini. Ketika Bible ini yang mereka anggap adalah satu kitab suci, berarti kalau kitab suci dia sebagai pedoman hidup untuk dijalankan kesehariannya, hidup di dunia dan akhirat kan begitu. Nah, bagaimana dengan satu tulisan yang ada di dalam Bible itu sendiri, di dalam Kejadian 19 nggak usah nanya Bible, ini nggak ada tulisan. Iya ya, 32 sampai 36. Kemudian di Amsal berapa itu yang apa, rusa yang manis itu Bang, itu menurut pertanyaannya begini, apakah menurut orang-orang Kristen ini Bible itu adalah sebagai pedoman hidup untuk dijalankan sehari-hari begitu? Mohon Bang penjelasannya Bang, apa yang pernah Abang ketahui tentang apa yang disebutkan atau dijawab oleh orang. Suara Bang Handi noise kata orang-orang di bawah. Oke, lanjut. Apalagi? Itu saja Bang. Kalau iya.
Kalau kita lihat di dalam Matius 23, Yesus di situ mengawali dakwanya kemudian dengan mengatakan orang Farisi, ahli Taurat telah menduduki kursi Musa. Janganlah kau mengikuti mereka, disebabkan mereka berkata tentang Taurat, tetapi mereka tidak mempraktekkan. Nah, sekarang bedanya dengan Kristen, apakah mereka kemudian menjalankan Taurat? Tidak juga. Apakah mereka kemudian mentaati apa yang tertuang di dalam kitab mereka? Saya katakan tidak juga. Yang mereka lebih dominan ya percaya Yesus Tuhan, dosa mereka ditebus, ibadah minggu mereka datang ke rumah ibadah, mereka bersuka cita di sana. Ini di mana nulis ini ya? Sakit kepala, pusing. Kayak orang lagi asa ini, orang lagi asa parang. Oh, Bunda Rahma. Polres tadi Guru Ndako udah lama bilang. Oh iya. Iya, lagi iya. Bang. Jadi yang saya ketahui di dalam beberapa literasi yang saya baca bahwa Kristen ini kan bahasa halusnya mengadopsi ya kitab orang-orang Yahudi, kemudian ditambah apalagi pada saat abad ke-16 oleh Martin Luther protes tentang penebusan dosa dengan sertifikat. Itu saja Bang. Monggo silakan Bang. Kalau di bagian dari mereka ada yang kayak gitu memang. Ada. Bukan sertifikat lagi, ada semacam surat. Jadi mereka kemudian diberi semacam surat penebusan gitu. Iya. Jadi saya rasa kita jangan terlalu masuk ke dalam ya Bang. Pertanyaan gimana Bang? Jawabannya Bang. Apakah Bible ini sebagai satu pedoman hidup bagi orang-orang Kristen ini Bang? Karena tadi di Kejadian 19 32 sampai 36, kemudian di Amsal tentang rusa yang manis, dan yang saya enggak malas lah saya bacanya Bang. Ini saya rasa tidak semua, karena kalau mereka kemudian dikatakan taat kepada kitabnya, mereka jadikan pedoman. Sebenarnya perjanjian baru itu ya itu lebih sulit. Taurat itu lebih mudah. Contoh misalnya kita lihat di dalam Lukas 6:49. Ini jadinya menolak ya. Kita tanggung sama-sama ya Bang, kalau misalnya ada yang laporin kita. Di Lukas 6:49, akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melanda, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Nah, kita buktikan di dalam Matius 5 nomor 42. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Apakah Kristen mempraktekkan ini? Coba Anda cari orang Kristen, besok Anda minta ginjalnya satu dengan matanya, biji matanya satu. Mereka praktekkan tidak? Lukas 12 nomor 33, juallah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri dan yang tidak dirusakkan gengat. Kira-kira Kristen berani nggak untuk praktekkan ini? Juallah segala milikmu, berikanlah sedekah. Yang terakhir, coba kita lihat di dalam Lukas 6:30. Berilah kepada setiap manusia, setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Coba nanti temukan Kristen, bisa tidak mereka praktekkan itu? Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah kamu meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Nah, besok Anda temui Kristen minta ginjalnya satu. Minta ginjalnya. itu yang tampar pipi kiri kasih pipi kanan itu benar Bang, itu ayat itu Bang?
ada di dalam Ada dalilnya itu memang ya, entah kemudian karena Yesus pernah ditampar juga, wallahu alam bisawab. Wah, Dikatakan jika pipi kirimu, pipi kananmu ya ditampar, berilah juga pipi kanan. Nah, ini artinya apa? Mereka mau nggak mempraktekkan? waduh, Nah, mau nggak mereka kemudian mempraktekkan itu? Kira-kira. Itu makanya aku bilang di Matius itu kan ya, Matius 5 ya. Uni Rifa. Matius 5 nomor berapa? Yang mana bang? Tampar bonyok pipi kiri Oh, kanan. apabila ditampar pipi kirimu kasih kanan ya. Bentar. Iya. Tapi Matius 5 anehnya ya, Dek? ya Matius 5 apabila ditampar pipi kiri kasih kanan. 39. Bentar, ya kayaknya. Bentar. Takutnya ketika kita salah sebut ayat ya. Ini di ayat 39. Matius 5:39. Nah, itu dia. Oke. Tapi Yesus nggak gitu. Yesus nggak gitu Bang Juma. Yesus nggak waktu dia di Yohanes 18 ditampar Romawi kan dia nggak kasih pipinya sebelah lagi. Iya, malah dia Jadi, protes. gini Bang, mungkin Abang Mbak bertanya, kenapa saya bertanya seperti itu? Karena setiap apa yang saya bacakan di dalam Bible, mereka tidak percaya Bang. Bahkan mereka menafsirkan atau memahamkan sesuatu yang tidak ada di dalam Bible mereka. Itu loh Bang, yang saya tidak Ya. dapatkan. Itu Bang. Kenapa bisa begitu? Karena pola mereka berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran itu dipelajari dulu baru diimani. Kalau mereka sebaliknya. Jadi ketika kemudian mereka mendapatkan banyak hal di dalam kitab mereka yang bertentangan dengan akal, membuat mereka malas untuk belajar. Makanya mereka tak ada yang menghafal, jarang lah. Yang dihafal yang enak-enak aja. Coba aja suruh hafal Lukas 6:30 tuh. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Repot Bang, mencuri itu namanya itu. Bukan mencuri. Ah. Berilah kepada setiap orang yang meminta. Kita datang minta, bos saya minta mobil Pajeromu boleh ya? Pasti boleh kalau dia praktekkan Lukas 6:30 ini. Iya, iya Bang. Iya, Bang. Iya. Karena begini Bang, setiap apa yang saya tanyakan di dalam ini tadi kan misal ini tertulis begini, mereka apa yang saya bacakan kan sesuai teks Bang. Saya tidak mengada-ada dan saya tidak menafsirkan. Dan mereka sekehendak perutnya saja mereka berbicara tentang hal yang tidak tertulis gitu loh. Ini kan gabrol sekali Bang. Saya sakit, terkadang kesel saya Bang. Iya, itulah keadaannya. Oke Bang, terima kasih banyak Bang. Thank you, saudara. Ya, besok praktekkan ya. Temui teman Kristennya, minta mobilnya atau Siap, Bang. apa. Nanti saya tanyain Bang mereka Bang mau nggak? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Bang semua Mbak. Amin, amin. Saya izin turun Mbak. Ya, teman-teman yang punya tetangga Kristen, bawa data itu besok ke rumah mereka. Lukas 6 nomor 30. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Ya, Akhir bulan boleh datang ke rumah Oten ya Bang. boleh. Sebenarnya seru kalau punya tetangga Oten ya Bang ya. Kalau aku lagi stres ngadapin anak-anak aku gitu kan, aku tampar mereka buat memuaskan amarahku ya kan. Daripada aku beli samsak kan Bang. Iya. Aku tampar mereka kan, terus kasihnya yang sebelah kiri lagi pipinya kan. Tenang aku pulang, habis itu aku pinjam duit kan, pinjam duit. Mereka nggak boleh bantah kan Bang. Ayatnya Bukan ada. pinjam, Minta. dia kewajiban dia memberikan sesuai dengan data Lukas 6:30 itu. Terus kalau aku pengen jalan-jalan 1 mil gitu, misalnya aku minta jalan ke Bali, mereka harus ngajak aku ke Hawaii loh Bang. Kalau ada yang jalan 1 mil, jalan-jalan 2 mil gitu. Enak ya jadi tetangga Kristen ya. Itulah. Nanti aku cari tetangga Kristen dulu, aku praktekkan dulu. Aku tampar dia kan. Kenapa kau tampar aku? Lihat ayatmu, gue bilang. Kata Yesus kasih yang kirinya. Sini aku tampar lagi sebelahnya. Udah aku pulang ya, kataku. Udah senang kataku ya kan. Pulang aku. Ya silakan Abang Alan.
Bang Alan mau ditampar atau mau dipinjami duit atau dimintai duit atau dimintai ngajak jalan-jalan? Double apa bang? Noise. Suara bang noise. Ya, ya teman-teman, sebenarnya kita beruntung. Kalau perlu di setiap kawasan ada orang Islam, itu harus ada satu orang Kristen. Cari yang agak banyak duit ya. Karena kalau kita ingin mereka masuk surga, kita bantu mereka untuk menjalankan ajarannya ya. Kalau misalkannya kalian merampok rumah mereka, mereka nggak akan marah. Karena mereka tuh diwajibkan mengasihi musuh gitu. Jadi sekali uji-uji aja gitu, tampar sekali kan. Loh, marah mereka, kasih ayatnya langsung. Ingat loh Yesus ajarkan apa gitu ya. Teman-teman yang di bawah. Gitu. Ya, terus kalau ada pembenci Islam ulang tahun kadoin sekop buat boker. Oh iya, kalau BAB mereka harus bawa sekop guys. Sekop kecil apa sekop gede sih, Pin? Sekop kecil. Oh, yang kecil ya. Gede. Oh, sekop yang buat kucing itu ya. Tapi nggak bawa air ya mereka ya, cuma bawa sekop doang ya. Kok mereka diajarinnya kalau BAB kayak kucing ya, timbun pakai sekop gitu. Masih mending kucing loh, nggak perlu pakai sekop, bisa nimbun sendiri pakai tangannya gitu. Karena mereka kadrun. Ya, betul. Ya, silakan teman-teman Kristen kalau ingin tahu tentang Bible, Bunda Rahma dari Kejadian sampai Wahyu itu hafal ya? Hafal. Bunda Rahma ini tahun depan mau ngelamar masuk jadi penerjemah LAI gitu. Keren. Menjadi pendeta juga dia. Pendetawati. Loh, aku tengok ini pitinya, apakah ini si rest area ini, coba tengok ini unik. Apakah dia secara langsung mukanya ini? Coba ya teman-teman, mohon maaf. Lahir dan batin. Ini apakah dia ini? Ini kau unik mukanya. Ini rest area loh. Oh, bukan, itu si Murtadin ini, Murtadin yang itu yang Kiai Murtad. Bukan Kiai Murtad, bukan Kiai Murtad, Kiai Murtad satu lagi. Oh, bukan, mirip Kiai mukanya. Murtad itu nggak pernah nongol lagi karena tersebar foto bugilnya dia ya. Iya, bukan dia ini bang, Malu dia, ya? dia PCS sama si. Jadi gini, aku ada videonya nih, tapi aku nggak suka sih bahas pribadi, cuma nggak apa-apa lah ya. Kita kan memberi informasi. Jadi dia itu dikejar sama si Putri Sion bang. Si Putri Sion ini mau melaporkan ke kantor polisi karena ada kabar menurut video yang aku punya ini ya. Ini dia tersebar nuduh-nuduh PCS, tahu-tahu mereka sendiri yang PCS. Kayak Murtadnya. Itu kan yang ini ngebacolin foto editannya Uni kan itu. Iya. Ini aku tunjukin ininya. Ya, aku tunjukin videonya ya, video mereka lagi ngobrol. Si Putri Sion bilang nanti video aku kesebar gitu-gitu nih. Ini nih, nah ya.